Ya, ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, insya Allah ini acara kita sampai jam 12 ya. Jam 12 istirahat siang. Nanti kalau misalnya belum puas, masih mau banyak bertanya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua jangan berangkat dulu dari sini karena bakal banyak hidangan acara sampai event ini berakhir. Nanti ada sore ada flash sale, ya ada lelangan, terus ada ya. Jadi ada banyak acara penutup yang luar biasa yang bakal heboh dan seru banget ya, Insya Allah. Oke, untuk sesi 1 saya buka di 3 pertanyaan. Ya, di 3 pertanyaan. Oke, oh alhamdulillah si Bapak langsung mau bertanya. Oke, Bapak 1, Ibu 2. Kita ambil 1 ke adik kita yang di belakang. Ya, kita silakan. Ke gadget dulu deh, ke yang paling belakang. Ya, ini deh ke belakang. Sebutkan nama, asal. Assalamualaikum, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rehandra Nugraha. Saya dari SMKN Negeri 2 Subang. Silakan. Izin bertanya, dalam membudidayakan anggrek, apa sih yang perlu diperhatikan untuk cara penanaman ataupun yang lain sebagainya? Apakah kita perlu memperhatikan intensitas cahaya ataupun kelembapan atau bagaimana? Wah, itu udah tahu dia. Udah nanya tapi udah dijawab juga nih Pak. Ya, ya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menambahkan supaya saya lebih mengerti dan paham. Oh, Masya Allah. Supaya kedepannya saya bisa membudidayakan anggrek. Oh, Amin. Luar biasa ya. Sudah mulai cek ya, sudah mulai cinta. Siapa namanya tadi deh? Rehan Nugraha. Rehan. Ya. Kamu dipanggil Rehan ya. Kamu mau bertanya kemana? Ke narasumber kita yang mana nih? Mungkin ke Kang Dede. Oh, ke Kang Dede langsung berubah Mas. Namanya Kang Dede tuh sama Gen Z mah. Gen ya, Bapak Ibu ya. Gen Z memang gak mau ikut-ikutan milenial apa kolonial. Kita manggilnya Mas Dede. Dia manggilnya Kang. Sudah benar, kamu sudah benar ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Cukup sekian, terima kasih. Oke, silakan mungkin langsung di. Ya, baik. Jadi dalam melihara anggrek itu yang perlu diperhatikan adalah agroklimat. Agroklimat itu adalah tempat hidup untuk anggrek itu sendiri. Jadi agroklimat apa yang bagus ya harus disesuaikan dengan jenisnya. Jadi agroklimat itu meliputi suhu, kelembapan, sirkulasi udara, cahaya, dan ketinggian tempat. Nah, kalau agroklimatnya bagus, anggrek juga akan tumbuh bagus. Jadi disesuaikan aja dengan daerahnya. Daerahnya dataran tinggi, dataran rendah atau menengah. Nah, nanti dipilih anggreknya yang sesuai dengan karakter tempat kita. Nanti masalah intensitas, masalah kelembapan, suhu bisa diatur. Kita bisa membuat namanya greenhouse. Itu tujuannya untuk mengatur mikroklimat. Jadi kita melihara anggrek itu diatur sedemikian rupa seperti dengan tidak berbeda jauh dengan habitat di alamnya. Jadi anggrek itu kalau di alamnya sesuai agroklimat, nah itu nggak kena air selama 6 bulan aja kan nggak mati. Musim kemarau, musim hujan, nah itu nggak ada yang mupuk, nggak ada fungisida, ya kan? Nah itu bisa tumbuh subur. Nah syarat karena anggrek dari alam kita bawa ke sini, tentu ada beberapa hal yang tidak bisa dipenuhi. Misalnya nutrisi. Nah di alam itu ada misalnya lingkungannya ada banyak daun-daun yang jatuh, banyak lingkungannya subur, kemudian nguap di udara, kemudian diambil oleh anggrek. Anggrek ini kan ngambil sari makanannya bisa lewat daun dan bisa lewat akar. Cuman kalau lewat yang tipe-tipe epifit biasanya kebanyakan lewat daun. Nah itu kenapa anggrek itu pertumbuhannya lama karena nyari nutrisinya lewat daun. Jadi seperti itu. Kalau mau belajar adik-adik silakan. Di tempat kami itu di DD Orsid itu biasanya ada adik-adik magang baik dari SMK atau perguruan tinggi itu
sekitar 60 orang. Jadi kita sediakan mes sama makan itu free. 60 orang itu 1 kali 1 bulan? Biasanya kalau SMK 4 sampai 6 bulan. 4 sampai 6 bulan. Kalau dari mahasiswa MBKM biasanya 4 sampai 6 bulan. Nah itu nanti di sana belajar mulai kultur jaringan, nyilang, budidaya, sampai cara menjualnya. Jadi di sana itu diajari budidaya, diajari sama menjual. Untungnya buat adik-adik mahasiswa atau siswa yang magang, harapannya mereka setelah selesai belajar dapat ilmunya, balik ke sekolah, balik ke kampus, mereka bisa jualan secara online, dropship dari tempat kami. Harapannya mereka setelah lulus punya modal untuk buka usaha. Nah, jangan sampai saya itu membuat sistem bagaimana sih? Saya itu berdarah-darah buat usaha buat kebun anggrek. Jadi jangan sampai adik-adik itu susah kayak saya dulu, mau belajar itu simple, mudah. Sekarang bukan zamannya lagi orang itu kerja keras, tapi kerja smart. Ya enggak, tinggal duduk di rumah aja bisa cari duit. Nah itu nanti mau belajar sistem budidaya, pemasaran, kita buat jaring supply chain, rantai pasok, buat rantai pemasaran, buat segmentasi pasar, produksinya gimana. Nah itu nanti bisa belajar di kami atau bisa tanya jawab di sini atau nanti bisa, silakan. Seperti itu. Mungkin ada lain yang ditanyakan, ada yang kurang Gimana? pas. Daerah sudah cukup jawabannya? Ya, jadi anggrek itu secara umum ada tipenya terestrial dan epifit. Kalau terestrial itu habitatnya di tanah, nggak tanah. Kalau epifit, nah itu nempel di pohon. Nanamnya harus beda. Kalau anggrek epifit tanam dengan media tanah mati. Demikian juga sebaliknya. Nah, kemudian cara budidayanya nanti karena panjang lebar ya, nanti bisa belajar di sini ada Pak Romi, nanti cara budidaya, penanganan hama penyakit dan macam bisa tanya beliau. Ya, seperti itu. Selain ada Pak Romi, di sini juga ada ruang belajar DPD PAI ya, di sekre kita ini ya di C59 Factory yang langsung menjadi sekretariat DPD PAI yang mewadahi ruang belajar untuk adik-adik nanti juga ya. Ya, mungkin itu saja.